Baik, video ini akan dibuat untuk menjawab salah satu pertanyaan dari follower di Twitter, lanjut ke WA, dari Ibu Lia kemarin menanyakan bahwa sampelnya kecil 55, tapi hasilnya mentok nggak signifikan. Kemudian beliau mengirimkan email saya dan saya cek, memang datanya 55 dan beliau sudah mengolah validitasnya dan reliabilitasnya. Artinya saya tinggal memberikan panduan untuk yang regresi bergandanya saja. Sebelum masuk ke SPSS, saya cek dulu bahwa variabelnya adalah perhatian orang tua X1, kemudian kedisiplinan siswa X2, dan prestasi belajar Y. Kita mulai saja. Saya copy paste dulu datanya X1, kemudian data dari X2 dan Y-nya, ya, data X2 dan Y-nya. Selanjutnya saya kasih nama, ini adalah perhatian orang tua, kemudian kedisiplinan siswa, dan ini adalah prestasi belajar. Kita olah dulu apa yang terjadi. Oke, kalau multiple nggak ada masalah. Kemudian, ini dia. Signifikannya tidak berpengaruh semua. Oke. Beberapa opsi akan saya berikan di sini untuk mendapatkan model yang sesuai dan baik, ya, sesuai prosedur. Yang pertama, kita bisa gunakan case-wise diagnostic atau outlier dari data, ya, case-wise diagnostic atau outlier dari data. Itu ada di analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu statistik, case-wise diagnostic, ya. Jadi untuk yang langkah pertama, adalah menggunakan case-wise diagnostic untuk melakukan outlier data. Selanjutnya tadi tadi ini dia. Nah, ini kita ketika masuk ke menu statistik, case-wise diagnostic, outlier case 3 defaultnya. Dalam teorinya memang defaultnya adalah 3, maksimum 3 positif dan minimum 3 negatif. Saya akan menggunakan angka 2 di sini karena tujuannya untuk mendapatkan nilai yang signifikan, yang paling cepat. Mau pakai 3 juga boleh, tapi kalau saya lebih prefer mendingan angka 2 karena akan mempercepat teknis dari outlier datanya. Cukup itu saja dan oke. Nah, ini ada case-wise diagnostic pada data nomor 20 sama data nomor 26. Berarti yang di data view ini saya highlight nomor 20 sama highlight nomor 26 secara bersama-sama. Jadi perlu diperhatikan ketika kita ingin membuang data di SPSS, itu di highlightnya adalah data secara keseluruhan, ya. Berbeda kalau saya menghapus 20 duluan, nanti otomatis 26 akan pindah ke 25 dan akan mengacaukan prosedur dari outlier. Sudah kita hapus, kita lanjut. Cek lagi apakah masih ada. Baik, ini masih ada nomor 11, data nomor 11, clear, lanjut lagi. Oke, apakah masih ada? Ya, sudah habis dan di sini hasilnya jadi masih tidak signifikan, namun nilai signifikannya sudah turun, ya, dari berapa tadi? 284 awalnya menjadi
174 untuk yang perhatian orang tua. Oke. Nah, cara ini bisa dipakai karena dalam konsep statistik disediakan alatnya, ya. Jadi saya interpretasi dulu yang setelah outlier ini copy object. Kenapa tadi saya bilang bisa dipakai? Karena untuk teorinya saya pahami bahwa perhatian orang tua itu berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Kedisiplinan siswa itu juga otomatis umumnya berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Karena dinyatakan positif, tidak ada negatifnya, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesisnya adalah one tail atau satu sisi. Sehingga nilai signifikan yang ada di sini itu bisa dibagi angka 2 karena default di sini adalah two tail, ya. Jadi saya tulis saja interpretasinya. Untuk interpretasi yang pertama, bahwa perhatian orang tua memiliki sig sebesar 0,74 dibagi 2. Oke, dibagi 2 adalah 0,087. Kemudian yang kedisiplinan siswa memiliki sig sebesar 0,661 dibagi 2. 0,661. Yang ini kita bisa gunakan signifikan probnya itu pada 10%, ya, pada 10%. Atau 0,1 sehingga ada pengaruh. Pengaruhnya apa? Diketahui nilai koefisien beta sebesar minus 0,06 menunjukkan pengaruh negatif. Nah, itu saya kembalikan kepada peneliti atau Ibu Lia. Ya, tinggal cari alasannya saja kenapa perhatian orang tua itu bisa berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar pada lingkungan sampel yang Anda sedang teliti. Kalau ini udah pasti lebih besar, ya, maka tidak ada pengaruh. Itu langkah pertama. Oke, langkah kedua, kalau boleh saya memberikan saran, ya, begini. Model yang dalam penelitian ini menurut saya kurang pas, ya, dari sudut pandang saya sebagai orang awam deh. Gitu. Kalau saya, logikanya akan masuk ketika saya mengubah modelnya seperti ini. Ya, mengubah modelnya seperti ini, seperti itu. Jadi pemahaman saya itu yang namanya prestasi belajar belum tentu atau tidak bisa dipengaruhi langsung oleh perhatian orang tua. Ya. Karena kan konteksnya ini kita bicara siswanya, ya. Ketika siswa diberikan perhatian dari orang tuanya secara langsung, otomatis ini nilai-nilai mengenai perilaku, sikap, dan etika akan terbangun di sisi siswa, sehingga otomatis dia akan belajar yang namanya disiplin dulu. Ketika disiplin, outputnya tentunya yang diharapkan adalah prestasi belajarnya juga baik atau positif. Jadi ini saran saya yang kedua, kalau memang memungkinkan mengubah model penelitian, ini lebih masuk akal menurut saya. Nah, namun kalau kita cek dalam data, ya, kita olah, ya, apakah benar. Kita olah, analyze, regression linear, kemudian tadi apa, ya? Oh ya, saya rubah
kedisiplinan sebagai yang dipengaruhi perhatian. Nah, ini untuk mengolah posisi perhatian terhadap kedisiplinan. Harapannya apa? Pasti positif harusnya. Kita coba lihat. Dan ternyata, kalau kita interpretasikan yang cara kedua, model. Nah, ini kita bisa lihat bahwa perhatian orang tua memiliki sig sebesar 0,01, sehingga terdapat dengan tanda pengaruh positif sebesar 0,3. Artinya semakin baik perhatian orang tua, maka akan semakin terbangun nilai-nilai kedisiplinan seorang siswa. Oke, nilai-nilai kedisiplinan seorang siswa. Itu kita bicara dalam lingkup konteks lingkungan keluarga berarti ini. Karena kalau menurut saya, perhatian orang tua itu dari sisi lingkungan keluarganya. Mari kita lihat dari sisi disiplin terhadap prestasi belajar. Bagaimana hasilnya? Disiplin terhadap prestasi belajar. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Oke, hasilnya tidak berpengaruh, ya, dan tandanya negatif. Oke, berarti kalau saya bikin hasilnya di sini, maka tadi kita mendapatkan di sini hasilnya adalah positif. Kita dapat hasilnya negatif dan tidak signifikan. Namun ini menarik untuk dibahas, ya, saya bahas dulu bahwa saya paham bahwa ini konteksnya berbeda lingkup. Ketika kita bahas sisi yang perhatian orang tua dan kedisiplinan siswa, ini adalah sisi dari lingkungan keluarganya. Memang benar sih, ketika orang tua perhatian kepada siswa, maka akan terbangun nilai-nilai kebaikan, sehingga otomatis dia akan disiplin. Dari sisi disiplin ke prestasi belajar, ini otomatis kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang lingkungan sekolahnya. Ya, nah ini akan menarik untuk dibahas. Bulia bisa cari jurnal, saya pernah baca, ketika siswa pindah ke lingkungan sekolah, itu ada namanya kedisiplinan yang palsu. Jadi nilai-nilai yang ada di lingkungan keluarga itu dia tidak bawa ke lingkungan sekolah. Sehingga dampaknya adalah yang tadinya orang tuanya bilang baik-baik aja kok di rumah, disiplin kok di rumah, teratur kok di rumah, kok sampai ke sekolah malah tidak sesuai kondisi lingkungan keluarga. Nah, ini pasti ada banyak faktor perancunya nih, entah lingkungan teman siswanya, gurunya, atau kondisi sekolahnya sendiri, atau ya banyak faktor. Ya, jadi ini yang menurut saya, kalau boleh saya menyarankan, model seperti ini mudah untuk diinterpretasi dan dimaknai. Ya, jadi saya kembalikan lagi kepada Ibu Ria, mau pakai yang cara pertama, outlier data, tadi saya sudah jelaskan di video, atau mau mengubah model, ya, hasilnya lebih baik sih kalau menurut saya ada yang berpengaruh positif, namun ujung-ujungnya di sini ke 06262 coba. Oke, tidak berpengaruh tapi tanda negatif. Ya, itu nanti Anda kompromikan dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing yang memang lebih paham sih. Jadi di sini saya hanya sebagai pengolah data saja dan memberikan saran untuk mengubah model. Baik Ibu, terima kasih, semoga berguna. Sampai ketemu lagi. Bagi rekan-rekan yang mau datanya saya bahas dan berikan saran, boleh kirimkan masalahnya apa dan data lengkapnya ke email yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih.